Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya di suasana Natal ini hati kita selalu dalam penuh sukacita dan hidup di dalam pengharapan, karena kasih Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bersatu teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 27 Desember 2021, tertulis dalam kitab Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikianlah dikatakan, seorang ayah akan melindungi anaknya dari mara bahaya apapun, dan dia rela berkorban, melakukan perjalanan jauh, memberikan segala sesuatu untuk kebaikan anaknya. Berusaha, berjuang untuk menjaga dan melindungi anaknya. Yusuf bergerak dengan cepat menuju Mesir untuk melindungi dan menyelamatkan bayi Yesus. Ketika Yusuf mendengar apa yang dikatakan oleh Allah dalam mimpinya, semua itu adalah karena keinginan Herodes yang tidak masuk akal, yaitu dia hendak membunuh anak-anak berusia 2 tahun ke bawah. Karena menurut penghitungan waktu itu, bayi Yesus belum pada usia 2 tahun. Tapi tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, rencana jahat Herodes tidak bisa mencelakai Yesus, karena rencana dan kuasa Allah harus dinyatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 2 ayat 15 dikatakan, "Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anak." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai orang tua mau dan mampu melakukan apa saja untuk menyelamatkan anak kita, tentu jauh lebih hebat dan luar biasa apa yang dilakukan Allah kepada kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, segala halangan, rintangan, dan ancaman, itu tidak akan sanggup mencelakai kita. Segala niat orang jahat, segala rencana-rencana si iblis yang akan merusak kehidupan kita, itu pun tidak akan sanggup mengalahkan kekuatan Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekalah dan dengar-dengaranlah akan perintah Allah di dalam hidupmu. Apa yang diminta oleh Tuhan, lakukanlah, maka engkau tidak akan celaka. Setiap hari Tuhan mengingatkan kita. Setiap hari Tuhan memberi tanda. Setiap hari Tuhan menunjukkan jalan agar kita tahu melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Lewat apakah tanda-tanda dan cara itu Tuhan sampaikan? Melalui firman-Nya. Firman Tuhan menuntun dan mengarahkan kehidupan kita ke arah yang lebih benar dan yang baik. Dan arah yang baik itulah yang membawa keselamatan kepada kita. Arah yang baik itulah menjauhkan kita dari segala kejahatan. Arah yang baik itulah yang memenangkan kita mendapatkan mahkota kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pautkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Yesus yang sudah lahir berkorban, tentu dia tidak mau tanggung-tanggung untuk mengorbankan segala sesuatunya untuk kita. Segala sesuatu secara maksimal dilakukan oleh Allah kepada kita, agar kita semua selamat. Oleh karena itu, bergantunglah kepada Tuhan. Pautkanlah hidupmu hanya kepadanya, sehingga engkau akan beroleh keselamatan.
ketika engkau harus menjalani kesulitan, ketika engkau harus menerima kepahitan hidup, ketika engkau harus mengalami sakit penyakit, jalanilah dengan ikhlas, seraya berseru memohon pertolongan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menyatakan kehendak-Nya, sebagaimana kehendak Allah sejak zaman dulu tetap dinyatakan sampai pada hari ini di dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Demikianlah untuk setiap persoalan-persoalan hidupmu, Allah akan menyatakan bahwasanya engkau akan diselamatkan. Allah akan menyatakan bahwasanya engkau akan beroleh kemenangan. Jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah menyimpang daripada jalannya. Di masa-masa Natal ini, Natal yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang dikasihinya, akan memberikan senantiasa kedamaian bagi kita. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, karena kuasa Allah tetap akan dinyatakan kepada kehidupan kita. Kuasa Allah, janji Tuhan akan digenapi di dalam Yesus Kristus dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya kasih Tuhan menyertai dan memberkati kita untuk melewati hari-hari ini, untuk menikmati hari-hari berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hari-hari kita tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi hari-hari yang kita lewati dapat kita pakai untuk hal yang berguna. Dan hari-hari ini kita jadikan hari yang penuh sukacita. Kasih Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman-Mu yang setiap hari mengajar kami, firman-Mu yang setiap hari memberikan tanda, dan firman-Mu yang setiap hari menunjukkan jalan bagi kami. Kami percaya Tuhan, di dalam kuasa tangan-Mu kami akan selamat. Kami akan jauh dari segala rencana-rencana orang jahat. Kami akan jauh dari segala bencana dan malapetaka. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan melindungi, memelihara, dan menyelamatkan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam setiap pergumulan kami, kiranya Engkau yang menolong. Di dalam setiap kesusahan kami, kiranya Tuhan meringankan beban dan menunjukkan jalan keluar. Di dalam sakit penyakit kami, Tuhan, Engkaulah tabib yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Karena itu, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.